Dan konon di goa itulah Bung Karno bertemu dengan sang penguasa laut selatan Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Apaan tuh? Oke, kembali lagi ke The Meet bersama Petra dan Tomku. Kita hari ini Masuk ke segmen apa? mau masuk ke segmen mistis. Karena kabut adalah mistis. Di acara mistis ini sebenarnya kita bakal ngebahas apa sih, Pet? Jadi kita bakal ngebahas lokasi-lokasi yang punya kisah-kisah Horor. paranormal, Yang activity, supranatural. Oke. Kita pakai kayak gini karena kita nih mau pergi ke tempat yang emang banyak masih orang ada Hindunya. Oh, masih culture-nya masih Hindu gitu. Culture-nya masih Hindu. Kita akan pergi ke Banyuwangi. Kenapa kita ke Banyuwangi? Ada apa Karena di di Banyuwangi? sana mempunyai tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi dari KKN di Desa Penari. Oh, karena memang lagi rame ya. Terus banyak Karena lagi permintaan rame. juga dari netizen. Bahas dong gitu tentang Iya, kita KKN juga ini. pengen ikut rame. Iya. Biar nggak ketinggalan. Tapi lu udah tahu, udah nonton belum? Gue nonton. Tapi lu baca gak yang threadnya sendiri? Baca juga enggak, gue takut. Oh, enggak? Gue cuma baca rangkuman buat pemalas. Oh katanya. gitu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting gue udah baca, terus gue udah nonton juga. Boleh kali lo ceritain dikit, bro. Cerita apanya nih? Cerita Filmnya, KKN-nya. reviewnya? Apa? Yang gue tahu tuh pokoknya ada jin, Aha. ada cewek namanya Widya. Iya, Ada Widya, selendang, ada orang bersetubuh, terus dia mati. Jadi inti ceritanya gue ceritain dikit buat lu ya. Iya. Pokoknya ini tuh adalah kisah, kayaknya ada dulu tuh ada thread dari Simple Man, dia yang nulis cerita ini, dan nama semuanya tuh disamarkan gitu. Jadi gak dikasih tahu tempatnya di mana. Pokoknya ada kisah beberapa mahasiswa dan mahasiswi, mereka itu KKN itu apa sih, kuliah kerja nyata. Iya. Ke satu desa, nggak tahu lah mereka mau bikinnya apa. Cuman ternyata di desa itu tuh desa di tengah hutan nih. Desa tengah hutan yang which is di sana itu masih punya culture sama ada kayak adat istiadatnya masih yang lumayan kuat juga gitu. Banyak pamalinya tuh Mistis banyak lah gitu ya. Nah, terus si anak-anak ini tuh ada yang biasalah anak muda kan ya gitu. Ada yang melakukan hal yang tidak, iya, kalau misalkan kita dibilang kalau ke tempat-tempat yang kayak begitu itu jangan macem-macem lah, lu jangan yang aneh-aneh gitu kan, ya. karena bisa ketempelan gitu. Tapi kalau ini kejadian tuh lebih dari ketempelan, karena di desa itu tuh ada penguasa desanya. By the way, ini kejadiannya tahun berapa, bro? Katanya, jadi nggak ada yang tahu, ini sebenarnya udah lama banget. Oh, Jadi bukan 2005-2006, tahun 2005-2006 ya? bisa jadi, tapi bisa jadi lebih lama lagi. Oke. Karena kalau menurut desas-desus banyak gosip juga bilang ini tuh ceritanya dari mamanya si Simple Man. Simple Man tuh yang nulis cerita. Iya. Jadi kayaknya iya. jadi ceritanya si mamanya. Jadi mungkin mamanya itu antara si Widya atau mamanya itu si Nur. Jadi kita nggak tahu nih. Wow, gila. Ya, kita nggak tahu. Jadi itu kan masih banyak cerita seliweran kan. Jadi bisa jadi si mamanya itu salah satu yang mungkin pernah mengalami di salah satu orang yang mengalami KKN itu gitu. Nah, terus dia pas lagi KKN ini, jadi intinya si tokoh utama di sini tuh adalah si Nur. bukan Nur sama Widya Widya. ya? Nur sama Widya lah. Oh. Nur sama Widya. Cuman kalau si Nur ini adalah sosok orang yang soleha. Dia itu yang rajin sholat, yang terus yang kayak agamanya bagus, dan dia itu dijagain nih sama sosok penjaga. sama Pokemon. Ada Pokemon, bener kayak episode sebelumnya, punya Pokemon. Jadi selama di desa penari itu si Nur itu aman karena dijagain. Walaupun dia juga tetap ada gangguan karena yang hantu-hantu sana, demit-demit di sana tuh pada nggak suka sama yang ngejaga si Nur ini. Tapi yang ngejaga si Nur ini kuat. Biasa kalau yang kelasnya udah karuhun, kelasnya udah leluhur. Karuhun tuh apa ya? Karuhun tuh yang udah yang Dituakan. dituakan lah, yang benar-benar yang kayak oke. yang nenek-nenek, kakek-kakek bentuknya gitu. Tapi yang udah lama banget leluhur kita yang itu kuat banget. Jadi sampai si Badara Wuhi itu yang kayak jin di sana pun sampai segan gitu. Mereka tuh sampai dia aja nggak berani macam-macam sama si Nur karena ada yang ngejagain ini. Badara Wuhi itu kalau nggak salah jin yang menggoda Betul. mereka Iya, melakukan. jadi dia itu penguasa ratunya di situlah di kawasan itu. Di kawasan si hutan desa penari itu. Dan dia penari ya? Iya, dia itu penari. Jadi ceritanya banyak sih, ceritanya dari ada cerita dia itu dulunya tuh ada berhubungan sama Nyi Roro atas Kidul. dia Nyi Roro Kidul dari Iya, selatan. Dia itu penari betul, juga, betul. terus dia itu kayak yang apa ya, ngeberontak atau Dia rebel lah katanya gitu. ngerasukin orang di desa itu. Iya, sampai akhirnya Terus dia diusir sama si Nyi Roro Kidul.
diasingkan ke sana desa ini. Iya, akhirnya dia menetap di sana dan udah jadi ngambilin tumbal-tumbal. Pokoknya kira-kira ceritanya gitu sampai akhirnya dari mereka anak-anak yang pada KKN itu yang ada 2 jadi korban. Meninggal, Bro. Meninggal. Oh. Si yang melakukan itu. Yang selamat 4 orang berarti. Iya, 4 orang kan dari 6. Jadi 4 selamat, 2 nggak bisa selamat. Yang meninggal nih yang bertingkahannya. Iya, si Ayu, nggak salah Ayu namanya Ayu sama si Bima. Oh. Tapi ini namanya disamarkan ya, kalau di film disebutnya itu. Sama yang di trailer namanya sama. Baik. Oke, berarti nah itu kan tadi ceritanya nih, Bro. Ceritanya. Sekarang kita mau membedah nih, Bro. Kira-kira di mana gitu ya? Lokasi karena kan katanya kota B. Iya, kota B. Kota B banyak orang yang akhirnya mengkerucutkan di Banyuwangi. Dan Banyuwangi emang pas gue baca-baca kemarin horor banget sih. Jadi, tapi udah pasti ini di Banyuwangi nih ya. Yang udah maksud kita udah mengkerucutkan, kita udah nggak akan ke kota ya B yang lain, misalnya kayak Bogor gitu kan nggak mungkin ya, karena ini ngomongnya aja udah bahasa Jawa ya. Udah pasti daerah Jawa Timur. Daerah Jawa Timur, betul. Daerah Jawa Timur dan dikerucutkan lagi di Banyuwangi. Jadi di sini kita punya 5 lokasi. Dan lokasi yang pertama ini, lokasinya adalah Alas Purwo. Kenapa di Alas Purwo? Jadi ini adalah salah satu lokasi yang sering dikaitkan dengan lokasi asli KKN di Desa Penari adalah Alas Purwo. Nah, Alas Purwo ini tuh disebut paling angker di Pulau Jawa karena konon katanya ini tempat berdirinya kerajaan jin yang terbesar. Hutan-hutan gitu, hutan lebat, ya, terus ada kayak puranya gitu, ya. Menurut pengakuan masyarakat setempat, tak sedikit warga yang sering melihat penampakan makhluk halus di sana seperti kuntilanak dan genderuwo. Tak hanya itu saja, pohon-pohon di Alas Purwo juga dikabarkan sering menimbulkan petaka dengan menyesatkan orang atau diculik jin. Udah masuk nih jin nih. Udah masuk nih jinnya nih, si Badara Budi. Badara Wuhi. Badara Wuhi. Kalau Badara Budi cowok. Cowok itu. Lo kira-kira tahu tentang Alas Purwo, Bro? Enggak, tapi sejak kemunculan si KKN ini dan filmnya kan lumayan meledak ya, 8 juta lo penontonnya lo. Apa juga? Filmnya lah film horor terbaik sepanjang masa lu berarti lo. Terbesar di Indonesia sepanjang masa. So far ini karena belum ada yang ngalahin sampai 8 juta penonton lo sampai hari ini dan masih ada di bioskop. Wow. Ya kita lihat ya sampai sejauh mana, tapi hebat sih. Nah, sejak ini meledak gitu ya, filmnya meledak, itu kan langsung banyak bermunculan kan tempat-tempatnya, dan Alas Purwo ini memang sering disebut-sebut. Gue juga kayak ngebuka mana tiba-tiba muncul tempat lokasi-lokasi KKN, dan gue kadang suka gue tontonin, dan Alas Purwo pasti ada disebut-sebut. Yes, Alas Purwo nih kenapa bro disebut-sebut? Karena dia nih situs purbakala. Dia ini dipercaya sebagai tempat keramat karena entah siapa yang bikin nggak tahu bro. Kayaknya udah di zaman Majapahit udah gitu kali. zaman kerajaan Hindu zaman dulu kita nggak tahu. Nah terus yang menarik dari tempat ini, gue baca-baca tempat ini nih, si Alas Purwo nih bisa menjadi scanner buat? Iya, scanner untuk niat pengunjung bro. Jadi dia bisa nge-scan niat pengunjung yang baik dan niat pengunjung yang nggak baik. Kalau yang nggak baik nanti kena malapetaka sendiri. Langsung disengajain malah dipikat sama macam-macam mungkin jadi tumbal. Itu iya, benar. Nah itu emang tempat-tempat kayak gini emang bisa jadi scanner gimana bro menurut lo? Sebenarnya mah bukan, sebenarnya kalau memang namanya tempat-tempat, apalagi tempat-tempat sakral ya, gue bilangnya kayak gini tempatnya sakral sih. Tempat sakral, apalagi udah yang ada kelihatan udah ada bentuk itu pura ya sebutannya kayak pura, ada puranya gitu. Tempat pura gitu. Udah pasti kan itu tempat suci, pasti udah ada tempat. Gak mungkin itu dibuat di situ kalau nggak ada something. Jadi kayak kalau misalnya, dan biasanya memang penunggunya pasti ada. Iya. Udah penunggunya, dan nggak mungkin penunggunya cuma kayak model kuntilanak dan genderuwo tuh nggak mungkin kalau udah kayak gitu. Penjaganya. Pasti udah yang modelnya udah leluhur lah, atau dia nge-scan pakai. Nge-scannya ada lagi nih, dia bakal tahu orang datang ke sana mau ngapain, tujuannya baik atau enggak. Yang baiknya mungkin kalau misalnya baik itu mungkin ada orang-orang yang kayak spiritual datang ke sana cuma buat silaturahmi, atau yang memang buat berdoa di sana, buat yang biasalah dilakukan sama spiritual gitu kan. Yang kalau nggak baik kan bisa minta nomor lah, atau minta kekayaan, jadi pesugihan. Nah mungkin itu sih buat ya pasti si sosok-sosok itu pasti tahu. Pernah ada orang yang kena sial men di sana. Jadi ada pelajar pernah merusak sesajen di situ. Lagi ya. Tahun 2022. Tahun ini. Tapi ini real nih. Tahun ini real. Tuh, kenapa bisa ada kesana ini gara-gara jangan orangnya lagi nyari. Kayaknya ini udah jadi karena rame jadi tempat wisata, orang-orang pada banyak yang kesana. Oke, gimana ceritanya? Dan
Ya gue nggak tahu ceritanya gimana. Pokoknya intinya ada pelajar, dia ngerusak sesajen, akhirnya viral dikata-katain. Akhirnya dia minta maaf, minta maaf dia. Terus ya udah. Gue menantikan ada keserangan dari gaibnya gitu nggak? Ya serangan dari masa kan. Dari jadi netizen, dapat karma ya kan, karmanya bener gitu. Niat jahat langsung netizen mengeluarkan karma itu. Tapi gitu. dia memang disengaja ngerusak gitu atau nggak sengaja? Kayaknya sih sengaja ngerusak ya dari. Ya itu belum aja sih, ntar kedepannya kenapa-napa. Iya sih, parah sih. Hati sih. Jangan ya guys, pokoknya ada sesajen, ada orang lagi sembahyang, janganlah pokoknya ngerusak apalah, sotoy banget sih, tengil banget sih. Tempatnya ini si Alas Purwo nih strategis banget bro, dia tuh pojokan gitu, terus hutan lebat, dan katanya ini sering jadi sarang dedemit dan jin pengikut Ratu Pantai Selatan. Ada kesamaan nih. Udah mulai gini. Mulai ada kesamaan karena kan si tempat penunggu pengikut Ratu Pantai Selatan. Jin-jin pengikut Ratu Pantai Selatan. Mungkin teman-temannya si Badara Wudi. Di situ tuh pernah ada penampakan banteng gaib katanya. Banteng gaib sama ular-uleran gitu lah. Ular sih pasti sih. Ular tuh pasti ya. Kenapa ular? Kalau misalnya ini ngomongin udah ke selatan, gue udah langsung kayak tiba-tiba udah langsung connect nih. Udah pasti ntar yang model-modelnya warna bajunya hijau. Bukan berarti positif, belum berarti negatif loh. Pantai Selatan itu jangan sampai kita salah mengartikan ya. Kadang yang suka kayak mikirnya kayak Pantai Selatan itu negatif gitu kan. Soalnya kayak Nyi Roro Kidul sama Ibu Ratu Pantai Selatan itu beda. Jadi kadang kan suka mikir yang di Pantai Selatan itu kan Nyi Roro Kidul kan. Ternyata bukan. Kalau yang di Pantai Selatan ratunya itu namanya Ibu Ratu. Kita bilangnya Ibu Ratu. Ibu Ratu. Jadi Ibu Ratu ini Kanjeng Ratu Ibu. Ya. Ada dua sosok yang berbeda. Banyak sosoknya. Jadi Kanjeng yang ratunya itu Ibu Ratu. Kita bilang Ibu Ratu aja lah ya. Ibu Ratu yang penguasa Pantai Selatan. Di bawah-bawahnya dia tuh ada banyak. Modelnya tuh mirip-mirip, Pet. Ada Nyi Roro Kidul, ada Nyi Rio Kidul, ada siapa Nyi Rio Kidul? Ya. Dia cowok, Rio. Cewek. Tapi Rio. Mungkin ini tuh bentuknya mirip banget. Nyi Rio sama Nyi Roro mirip. Tapi karakternya beda. Kalau Nyi Rio itu lebih kalem, kalau Nyi Roro lebih, ya mungkin bisa bilang lebih agresif gitu ya. Jadi kayak lebih gini, kayak ibaratnya kalau ibaratin kalau Nyi Rio itu kayak, jadi kayak maksudnya dia buat urusan dalam negeri lah. Jadi kalau Nyi Rio itu nggak kemana-mana, biasanya dia cuma di Pantai Selatan. Dia ada kantornya. Ya dia tuh lebih yang ngurusin kayak urusan dalam negerinya di kerajaannya dia lah. Sedangkan Nyi Roro Kidul itu yang di luar, menteri luar negerinya. Diplomatnya. Jadi yang kayak keluar gitu. Pantesan dia bisa ketemu Soekarno gitu-gitu ya. Ya, itu bukan, itu beda lagi kalau yang ketemu Soekarno. Yang ketemu Soekarno itu Ibu Ratu. Oh gitu. Bukan Nyi Roro. Bukan Nyi Roro Kidul. Bukan. Ya. Salah dong nih riset gue. Ya ntar nggak apa-apa. Banyak banget hubungan sama Nyi Roro Kidul. Nah tapi gue nggak tahu nih, ntar kita sambil kita lihat aja. Kalau Nyi Roro Kidul, gue percaya maksudnya kalau memang yang ada urusan di luar bisa jadi juga sih, bisa jadi juga Nyi Roro. Cuman kan kita nggak tahu nih ya. Cuman kalau yang nanti kan dari Nyi Roro itu di bawahnya itu ada lagi yang Nyi Blorong, itu juga beda lagi tuh. Nyi Blorong beda lagi. Nyi Blorong tapi satu geng tuh sama Nyi Roro Kidul. Iya, kayak satu geng gitulah, masih mungkin di bawahnya gitu ya. Nah, kalau Nyi Blorong itu yang ular. Jadi kalau udah berhubungan dengan yang bentuk-bentuknya hybrid yang ada ular-ular, itu pasti garisnya tuh kayak ke Nyi Blorong gitu. Oke. Jadi udah kayak ibarat kita udah kayak mulai ada terhubung-hubungkan. Iya, family tree-nya lah kira-kira ya. Nah, udah ngeliat kayak gitu. Silakan lanjut. Oke, Bro. Jadi di sana juga katanya tuh punya banyak goa-goa gitu. Goa-goanya nih ada macam-macam buat semedi dipakainya. Rata-ratanya dipakainya buat semedi. Nah, terus goa-goa di sana ada kayak goa gajah, goa Mayangkara, terus masih banyak lagi. Tapi yang paling terkenal, ini masih di Alas Purwo nih, adalah Goa Istana. Jaraknya 2 km dari Alas Purwo. Nah, ini adalah lokasi berikut kita. Oh, berarti Goa apa? Jadi Goa Istana. Goa Istana namanya. Nah, ini lokasi berikut kita yang akan kita bahas. Jadi nyambung tuh. Oh, ini masih si Alas Purwo berarti bisa dibilang nih kayak gerbangnya ya dari awalnya dulu ya. Kayak gerbangnya, gerbangnya dulu, baru abis itu masuk ke sekarang kita ke Goa Istana. Goa Istana. Okay. Goa Istana tuh jaraknya 2 km dari si Alas Purwo ini. Tapi wait, gue mau nanya dulu sebentar semakin. Ini Alas Purwo itu sekarang udah beneran jadi tempat wisata? Kayaknya sih gitu ya. Berarti kalau udah tempat wisata udah gampang akses dong bisa ke sana. Bukan tempat wisata tapi tempat semedi tempat orang-orang Hindu. Petilasan tempat petilasan, betul. Okay. Petilasan. Nah, jadi goa-goa ini tuh sering dipakai orang buat semedi, buat berdoa.
Gua Istana ini berada di dalam kawasan Alas Purwo. Gua tersebut disebut-sebut sebagai tempat semedinya Bung Karno. Dan konon di goa itulah Bung Karno bertemu dengan sang penguasa laut selatan Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul atau Ibu Ratu. Nah, terus sejumlah paranormal juga menyebut kalau goa ini dijaga sama 2 prajurit gaib, satpam gaib gitu bro. Yang menjadi, dan tempat ini katanya menjadi pusat dunia gaib Alas Purwo. Ini goa paling famousnya, sering dipakai buat doa. Emang di sana katanya tuh banyak kayak alas kertas koran, kardus, terus dupa-dupa, apa namanya? Dan iya, kotor juga ya, berantakan, pasti banyak sampah, kayak banyak sampah sih. Iya, tapi ini berarti goanya memang goa alam ya? Goa alam. Bukan goa buatan ya berarti? Bukan goa buatan. Dan tempat ini tuh dulunya kenapa sih namanya Goa Istana? Karena tempat ini dipakai orang-orang dari Istana Negara buat semedi. Zaman-zaman dulu. Oke. Wih. Memang berarti kayak mungkin ya itu bisa juga kan karena orang istana ketemunya juga sama orang istana lagi ya. Iya benar, kan dari itu. Iya kan Soekarno dulu yang awal ini. Nah, jadi katanya tuh goanya tuh gelap. Terus di ujung goanya tuh ada kayak lobang ngeluarin mata air. Terus di langit-langit goanya tuh ada banyak kelelawar nangkring. Pokoknya lembab banget. Sama yang aneh di situ ada satu kursi kayu gitu bro, di tengah goanya. Ada yang narok gitu? Ada yang bikin kursinya. Kursinya dikasih payung, dikasih kayak buat orang sembayang. Ya, yang payung kuning ada rumbai-rumbai gitu ya. Jadi kayu itu ternyata tuh sarana meditasi buat umat Hindu Bali, dan mereka yang bikin. Mereka nyebutnya altar. Jadi ternyata si Goa Istana ini didatengin sama banyak umat Hindu dari seluruh Indonesia, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Bali. Datang ke Goa Istana dan goa-goa lainnya di sekitar Alas Purwo buat semedi. Gue jadi keinget sama ada satu goa di Bali, itu juga sama tuh, ada satu goa namanya ada di dalamnya ada pura. Jadi ada pura di dalam goa. Batu Pageh namanya. Batu Pageh. Pasti kayak berarti kalau misalnya sampai ada bikin kayak ada altar di dalam gua itu, wah itu sih berarti memang altarnya kayak gini bro. Gua ada kayak dapat panggilan ke sana juga. Oh iya, lu dapat panggilan ke Goa Istana? Bukan Goa Istana, gua yang Batu Pageh itu. Oh, Batu Pageh. Kalau Batu Pageh di mana? Di Bali, di daerah Kuta Selatan, tapi gua belum ke sana juga. Sama-sama B tuh. Oh iya benar juga. Iya, ini Banyuwangi dan Bali. Tapi nggak mungkin di Bali ya? Nggak mungkin, bahasanya bukan bahasa ini. Mana gambar? Oke. Oh iya, gambar. Lu kan mau lihat? Iya, gue mau ngasih lihat gambar. Kita munculin Di sini gambarnya. Oke, lanjut. Kita ke lokasi berikutnya, bro. Jadi tadi udah si Goa Istana itu infonya cuma gitu doang. Goa Istana sejauh ini infonya itu doang. Yang bisa gue dapat. Lokasi berikutnya namanya Rowo Bayu. Oke, ini juga udah disebut-sebut juga nih, Rowo Bayu. Iya, Rowo Bayu. Tapi ini udah di luar Alas Purwo berarti? Nah, ini dari luar Alas Purwo. Okay. Ini dari di luar Alas Purwo. Jadi Rowo artinya danau, Bayu artinya angin. Rowo Bayu adalah destinasi wisata hutan dan danau asri di dusun Sambung Rejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Lengkap banget alamatnya. Jadi yang mau ke sana bisa tuh. Nah, konon kawasan tersebut menjadi tempat favorit kaum Ningrat pada masa kerajaan Blambangan. Ini kerajaan Blambangan akan penting banget nih bro dalam cerita kita. Kita highlight berarti ya, kerajaan Blambangan. Ingat kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan dan tempat ini dipakai untuk meditasi bro. Meditasi, semedi, menyepi. Nah, saat ini Rowo Bayu dikenal sebagai destinasi wisata spiritual khususnya di sekitar petilasan Prabu Tawang Alun. Nah, Prabu Tawang Alun itu siapa? Juga itu kita ingat. Karakter penting. Nah, bahas gak? Kita akan bahas itu si Prabu Tawang jangan salah. Prabu Tawang Alun. Tawang Alun. Iya. Nah, jadi 250 tahun lalu pernah ada perang di sini, bro. Di situ. Pernah ada perang. Blambangan, kerajaan Blambangan. Jadi Blambangan tuh kerajaan Hindu, kalau nggak salah. Iya sih kerajaan Hindu. Hindu kalau nggak disuruh menyepi dan lain-lain. Oh iya benar-benar. Lawan VOC yang gue tahu nih. Ngelawan penjajah. Zaman-zaman Belanda. Nah terus tempat ini nih
entah kenapa sekarang jadi banyak yang suka semedi di situ. Kenapa banyak orang yang suka semedi di situ? Karena dulu ada Raja Belambangan, dia tuh turun dari tahtanya. Dia mau bersemedi, sampai sekarang jadi tempat semedi. Oh, gara-gara pernah ada raja yang bersemedi di situ gitu ya? Iya, nah kenapa raja ini pengen bersemedi? Karena si raja itu, si Prabu Tawang Alun ini, dia nggak mau ada perang saudara. Makanya dia pergi bersemedi, dia mencari jalan keluar dari gimana caranya supaya mendapatkan wangsit, supaya dia tuh bisa jadi raja yang bijaksana. Bisa gitu jadi ya? raja yang bijaksana. Jadi tempat ini si Rowo Bayu ini tempat yang sering dipakai akhirnya sampai sekarang buat orang-orang meditasi dan bersemedi. Gue mau nanya nih ya sebelum kita makin jauh nih Pep, Rowo Bayu itu tuh sebenarnya tuh tempat kayak gimana sih? Jadi tempatnya tuh dia danau yang gue lihat di foto-foto ada perahunya. Terus ada tempat orang cuci tangan gitu. Tapi ya pokoknya ada tempat itunya lah, gue lihat tempat air gitu. Terus ada pura kecilnya gitu, ada penjaganya. Di fotonya. Nah kayaknya itu tempat mereka bersemedinya di situ. Sampai sekarang emang orang kesana untuk wisata spiritualnya. Wisata spiritual. Bersemedi di sana. Petilasan, mereka napak tilas di situ. Terus itu kan tadi lu sempat cerita nih si rajanya di sana semedi itu kan betul buat Prabu Tawang Alun. Iya kan, dia kan buat masalah perang-perangan. Nah dia perang saudara apa sama siapa? Perang saudara. Jadi Belambangan kayaknya waktu itu perang saudara. Ada sama desa sebelah gitu. Bukan sama VOC kan tadi soalnya bukan ada sama VOC. Sama VOC beda lagi. Beda cerita. Jadi sama VOC mungkin udah berlalu. Terus atau mungkin ini ceritanya sebelum VOC, gue juga kurang yakin. Tapi kayaknya sesudah deh mungkin ya. Karena pokoknya raja ini nggak pengen ada perang saudara, makanya dia akhirnya turun dari tahta dan akhirnya bersemedi. Nah, suatu ketika ada suara gaib bro, menggema dan berbicara kepadanya. Lagi semedi. Jadi Prabu Tawang Alun akhirnya tiba-tiba diberikan arah untuk pulang dan menunggangi macan putih ke arah timur. Wow. Tunggu, ini macan putihnya astral, goib, apa macan? Kayaknya astral deh bro, atau maksudnya astral tapi yang ada wujudnya dan bisa ditunggangi gitu. Iya. Gue nggak tahu ya. Pokemon, jelas Pokemon itu. Hingga akhirnya dia membuka hutan Sudimara namanya. Nah, di sini dia ngebuat pemerintahan baru. Jadi pemerintahan Belambangan baru yang berjuluk Macan Putih. Tapi kayak ada sangkut pautnya sama Prabu Siliwangi gak nih jangan-jangan? Prabu Siliwangi? Kan Macan Putih itu simbolnya Prabu Siliwangi. Kalau Macan Putih siapa ya? Penguasa Jawa. Mohon maaf. Oh iya. Dia itu yang penguasa Jawa, Majapahit. Zaman dulu yang pokoknya dia moksa hilang aja gitu. Dan ini juga moksa ntar bro. Ini juga moksa bro. Berarti kayaknya nyambung nih. Iya nyambung. Kalau gue tadi udah ngomongin Macan Putih, udah ini wah ini mah udah berhubungan dengan Prabu Siliwangi nih. Prabu Siliwangi udah jauh sebelumnya ya, sebelum dari cerita ini udah pasti. Oh iya. Kan Majapahit. Iya Majapahit jauh banget. Iya benar. Kita sampai ke lokasi berikut kita nih bro. Ini 17 km dari Rowo Bayu. 17 km. Kan tadi kan dia bikin pemerintahan baru nih, pemerintahan Belambangan baru ini yang berjuluk Macan Putih. Nah, sekarang kita tiba di lokasi baru kita yang bernamakan Keraton Macan Putih. Oh, nyambung nih. Berarti ini lokasi desanya kita keempat. Iya, ini lokasi keempat kita nih. 17 km dari si Rowo Bayu. Oke, lanjut. Jadi ini tuh dulunya merupakan ibu kota kerajaan Belambangan. Si Belambangan baru ini sempat jadi ibu kotanya. Bangunan bersejarah tersebut dianggap sakral karena dipercaya sebagai tempat Prabu Tawang Alun moksa. Moksanya di sana. Menghilang ke sisi Tuhan. Di Rowo Bayu, Prabu Tawang Alun bertapa. Terus dia kan mendapat wangsit lah, berjalan ke timur utara. Terus di tengah jalan dia ketemu Macan Putih untuk ditunggangin. Akhirnya Macan Putih itu berhenti berjalan. Nah, di saat Macan Putih itu berhenti berjalan, disitulah dia bangun kerajaan. Nah, kerajaannya ini yang kita tahu sebagai si Desa Macan Putih ini. Tempat ini menjadi ibu kota kerajaan Belambangan baru dan katanya kerajaan Belambangan dipimpin oleh keturunannya Prabu Tawang Alun. Jadi di sini tempat dia akhirnya moksa
Moksa itu tuh Ngilang gitu aja udah. Ngilang gitu aja kan. Dia akhirnya Moksa tuh kayak gimana sih bro sebenarnya kayak diangkat gitu tuh nggak lu, kayak pengangkatan, kayak ya bener-bener hilang. Jadi gini, kalau ini correct me if I'm wrong ya, moksa itu tuh kayak satu kondisi di mana lu udah sampai di titik kesempurnaan. Jadi lu udah nggak duniawi lagi gitu. Itu ngomongin spiritual ya, spiritualnya itu udah sampai kesempurnaan, sampai akhirnya lu udah jadi bisa dibilang jadi holy person gitu. Iya. Jadi kayak holy person akhirnya ya udah kan, karena kalau di mungkin di ajaran Hindu ya kali ya. Hindu, Buddha, Jainism. Iya kan, kayak mereka itu kan Sikhism. Yang ngejarnya kan lebih ke kayak final dalam kehidupan itu adalah sebenarnya yang dikejar adalah moksa kan. Moksa itu berarti ya saat kita udah mencapai kedamaian yang seutuhnya, udah gitu mencapai kesempurnaan, sampai akhirnya ya udah bersatu kembali, benar-benar kayak hilang bersatu dengan semesta gitu. Dibebaskan dari dirinya sendiri. Dibebaskan dari dirinya sendiri, terus yang jadi kayak udah beres karma lah intinya, karena selesai. Udah gitu udah hilang, jadi bersatu dengan semesta aja kali ya. Gimana cara kita moksa? Ya benar. Kayak gitu benar. Ya caranya ya itu mungkin ya harus memang pun banyak meditasi. Ternyata nggak cuma di Hindu doang ya, di Buddhism juga ada, di Jainism juga ada, di Sikhism juga ada, dan mereka punya sebutan yang beda-beda. Ada moksha, ada vimoksha, vimukti, dan mukti. Oh iya, nama-namanya yang dipakai sebutannya ya. beda, tapi intinya itu liberation from self, from daging kita, karena udah mungkin ya itu, karena kita udah mencapai enlightenment yang sejati, kita udah tahu semuanya, kita dekat dengan kebebasan yang sejati hingga akhirnya kita lepas dari badan gitu. Gue jadi nggak film Lucy, lu pernah nonton Lucy gak sih? Lucy moksa emang men. Nggak tahu aja, mirip jadi tau kan si Lucy yang si Scarlett Johansson. Tapi kan dia juga karena dia udah bisa menyerap kayak semua tentang pengetahuan dunia semesta garu gitu kan, sampai akhirnya pling hilang gitu. Iya. Mungkin konsepnya gitu gak sih? Gak tahu lah. Gue juga gak tahu. Cuman kayaknya kalau moksa gitu kan sampai jasadnya pun nggak ada, hilang, benar-benar hilang. Iya, sampai badannya juga hilang. Kalau di Alkitab mungkin jadi flash disk. Kalau di Alkitab kayak model Elia kali ya. Elia juga moksa mungkin. Iya, Tuhan Yesus juga jasadnya nggak ada. Dia moksa juga nggak sih, terbang gitu. Iya, biasa terbang ke awan-awan. Ya mungkin disebutannya moksa kayak gitu kan konsepnya ya. Tapi kan karena ya berarti memang orang-orangnya memang udah holy person. Oke. Kita tiba nih bro, di lokasi terakhir. Dan ini lokasinya rada nggak nyambung. Kayak tadi kan nyambung gitu nih. Lokasi kelima ada di Watu Dodol. Jadi di zaman penjajahan dulu, Watu Dodol ini merupakan bunker milik tentara Jepang bro, dan berfungsi untuk mengintai kapal musuh. Nah, menurut kabar yang beredar, di dalam bunker tersebut dapat lorong gelap yang bisa menembus alas purwo dan menghubungkannya dengan dunia gaib. Jadi nyambung sama alas purwo bro, katanya tempatnya. Si bunker ini. Aneh ya, tempatnya nyambung semua ya. Kayak dari alas purwo nyambung ke Goa Istana. Goa Istana ada mata airnya jadi danau, ke danau Rowobayu. Si Raja Belambangannya meditasi semedi, cabut 17 km dari situ ke Keraton Macan Putih. Ternyata di sini di Watu Dodol ada lorong yang bisa nembus balik ke alas purwo. Semuanya berhubungan, mind blown. Tapi kenapa bisa di si bunker ini? Ada cerita apa dari bunker ini? Katanya ada dukun digantung hidup-hidup. ini bercanda apa beneran? Ini artikelnya nulis gitu. Dukun yang digantung hidup-hidup. Sama siapa? Nggak tahu gue sama siapa. Cuma dia nggak ngasih tahu. Dari yang gue tangkap, yang gue riset dikit. Jadi Watu Dodol tuh bentukannya ada patungnya gitu bro. Ada patung orang lagi joget. Oh, ada penari gitu. Ada patung cewek gede di atas gedung, di atas gedung di pinggir laut. Ini di pinggir laut, bro. Oh, gedung berarti udah bener orang-orang. Bukan gedung sih, bangunan, ada bangunan gitu. Bangunan kecil, di atasnya ada patung gede. Patung gedenya orang lagi nari. Oke. Nah, katanya si patung gede ini nih bisa joget bro kalau malam-malam. Itu yang kata orang sekitar. Nah, terus yang aneh juga, di tengah jalan raya di dekat bangunan ini ada batu gede banget. Nah, ini adalah sumber dari nama Watu Dodol. Jadi Watu tuh batu. Batu Dodol. Batunya Dodol. Batunya nggak jelas. Soalnya emang nggak jelas batunya. Batunya nggak jelas banget. Serius. Batunya jadi katanya tingginya 10 meter. Nah, batunya ini pernah mau dicoba dipindahin tapi nggak bisa. Dipecahin gagal. Ditarik sama kapal, malah kapalnya
Iya. kebelah dua bro. Waduh. Kapalnya yang kebelah dua. Jadi itu batu ngehalangin jalan apa gimana? Batunya di pinggir jalan, kata orang tuh batunya tadinya ada di pinggir pantai, terus satu malam tiba-tiba teleport dia ke tengah jalan raya. Oh, geser dia. Jadi dia rada di, jadi ini jalan ya tapi nggak ngalangin jalan raya juga sih. Cuma batunya aneh, batunya bentuknya kayak dari kecil ke gede, terus ada pohon bisa tumbuh dari batunya. Ini batu dodol. Batu dodol, makanya batu dodol, batu aneh. Kenapa nih batu susah banget dihancurin, nggak bisa, ditarik malah kapalnya yang karam. Jadi tadi di watu dodol itu berarti yang paling otentik dan yang paling jadi ikoniknya itu sebenarnya jadi si patung narinya gitu. Patung nari, si batu, sama ada satu lagi bro. Apa tuh? Jadi satu lagi ada sumur air tawar. Di situ tuh aneh kan, ada sumur air tawar di pinggir pantai. Iya. Di pinggir ini pantainya laut. Berarti pantai selatan nih kayaknya ya? Pantai selatan harusnya, karena dari gunung ke apa utara juga. Bisa jadi utara sih. Pantai, iya pokoknya dekat pantai lah. Kidul lah kali. Kalau kidul di selatan, tapi di utara tuh soalnya penguasa lagi yang lain. Oh gitu, penguasa pantai utara ada beda lagi. Oh, Ratu Pantai Utara. Mungkin ya. Pokoknya sumurnya kenapa tuh? Nah, sumurnya ini dia kalau air pasang naik kan air asinnya masuk tuh ke dalam sumur. Harusnya airnya asin dong. Tapi ternyata tetap air tawar. Apa karena itu dia masuk lewat atas atau dari bawah? Dari atas. Oh, dari atas. Ya, jadi pas pasang sumurnya ketutupan air laut. Begitu surut lagi, air sumurnya tuh air tawar. Wah, aneh kan? Katanya itu berkhasiat bagus buat kesehatan. Oh gitu? Iya. Oke. Gue jadi kalau misalnya di agama Hindu ya, kayak misalnya kayak beberapa kali gue ke tempat-tempat yang suci agama Hindu gitu, di situ kan memang kadang lumayan agama Hindu tuh kayak lumayan appreciate sama yang namanya mata air gitu. Mata air itu dibilangnya kayak suci gitu ya, karena kan itu bagian dari alam yang keluar dari bawah gitu. Kayak di Tirta Empul sendiri, lu pernah ke Tirta Empul gak? Nggak, belum pernah. Ada di Bali lah, Tirta Empul itu tempat yang kayak orang-orang pemandian melukat gitu. Itu tuh di sana ada air yang bener-bener muncul terus, dan itu mata air, dan biasa memang energinya bagus sih. Ya, air tuh dilihat sebagai medium yang sakral. Betul. Oke, jadi setelah kita udah tahu nih ada 5 tempat ini, apa korelasinya sama si KKN Desa Penari? Nah, menurut gua nih ada hubungannya sama Nyi Roro Kidul. Udah pasti. Karena si Badara Wuhi itu kan dulu pengikutnya Nyi Roro Kidul kan? Iya, katanya. Terus dipindahin ke daerah-daerah yang erat hubungannya sama Nyi Roro Kidul. Pantai Selatan lah gitu. Pantai Selatan, Ratu Pantai Selatan. Oke, sekarang gue coba mau cari kayak benang merahnya gitu. Benang merahnya apa nih bro? Benang merah dari cerita gitu. Kalau misalnya tadi kan udah jelasin tempat-tempatnya gitu ya. Yang paling ada mirip sama kisahnya itu lebih mirip yang di pertama tuh. Alas Purwo ya. Alas Purwo, karena di situ kan ditemuin ada di tengah hutan ada pura. Bener. Nah, tempat doa. Nah, di cerita itu juga ada. Oh gitu. Ya, di ceritanya juga ada tuh yang model kayak gitu. Ada goa nggak di cerita itu? Goa tuh sebenarnya kalau gua nggak inget ya kalau di ceritanya aslinya, tapi kalau dari di film sih nggak ada ya. Kalau di film nggak ada. Cuma kan kita nggak tahu yang diceritain ini kan sebagian kecil kan. Nggak mungkin kayak kalau misalnya di sana ada gua itu kalau nggak diceritain. Berarti ya mungkin nggak di situ ya, berarti bukan gua yang guanya ada di mana sih? Guanya di Alas Purwo tapi 2 km dari Alas Purwo. Oh, mungkin dia mainnya nggak sampai ke gua. Bisa jadi si Alas Purwo ini salah satu kayak bagian terdekat dari desanya. Desanya kan tapi sebenarnya kayaknya kalau feeling gua sih desanya sendiri nggak ada di antara itu semua. Iya, benar. Ini cuman daerah-daerah yang emang dekat ke sana lagi nyambung ya. Dekat dan emang aura mistisnya kuat gitu. Iya. Terus yang tadi yang setelah itu ada desa apa lagi? Ada Rowo Bayu. Ada Keraton Macan Putih. Nah, Keraton Macan Putih ada kemungkinan nih. Itu nyambung kan, Rowo Bayu sama Keraton Macan Putih kan beda itu 17 km kan. Si Blambangan Kingdom itu. Oh, Blambangan itu. Menurut penawang gua sebenarnya si desanya sendiri kan udah nggak ada. Desanya memang udah nggak ada gitu ya. Setuju sih itu. Desanya udah nggak ada. Sebenarnya nggak di semua tempat itu. Jadi tempat itu tuh mungkin yang kalau menurut gue yang paling mendekat kayak buat bisa dibilang masuk ke dalam cerita ini cuman yang si Alas Purwo. Kalau yang lainnya itu nggak, karena kayak ininya si kekuasaannya si kerajaan jinnya kayaknya di daerah sana gitu.
di daerah yang hutan di dekat-dekat situ gitu, tapi bukan di tempat yang kayak tadi Keraton Macan Putih itu kayaknya enggak sih, itu udah beda kerajaan sih, bukan kerajaannya si Demit yang ini gitu. Karena kan harus diingat juga kalau kejadian yang KKN ini kata lu bisa jadi udah lama banget iya. Dan tempat-tempat ini udah berubah gitu. Iya. Jadi tempat-tempat yang terkenalnya tempat-tempat yang emang petilasan kan petilasan ini. Iya. Tapi ini sekali lagi ya guys, ini adalah cuman asumsi kita. Betul. Iya, jadi asumsi kita dari Petra ngelihat cari berita dan gua nggak tahu berita sama sekali gitu. Gue cuman berdasarkan coba intuisi gitu, berusaha connect. Cuman kalau dari feeling gue sih nggak ada yang di sana sama sekali gitu. Gue juga feeling gue ya kejadiannya tuh di yang pasti sih mungkin di sekitaran situ. Sekitaran Banyuwangi benar gitu ya. Tapi desanya sendiri kayaknya bukan yang disebutin tadi tuh nggak ada sih sebenarnya. Iya, cuma lokasi. Iya, cuman lokasi yang mendekati. Cuma lokasi yang mendekati dan radar mistisnya kuat di situ. Iya. Gitu. Bisa jadi juga, gue juga nggak tahu sih ya. Ini cuman kayak opini gue. Bisa jadi nih desa juga sebenarnya kayak desa mistis, tau nggak lu? Desa spirited away gitu ya orang. Kayak kayak beda dimensi gitu. Feeling gue sih. Kalau misalnya yang kayak tiba-tiba kan kayak lu kesasar di gunung gitu, tau-tau ketemu desa, padahal desanya nggak tahu, bukan desa di dimensi kita gitu, ternyata dimensi lain. Bisa jadi juga. Bisa jadi. Masih banyak kemungkinan gitu ya. Walaupun ya gue tahu sih banyak banget content creator yang udah bikin juga gitu tentang pembahasan ini. Tapi kan nggak apa-apa kan, ini kita ngomongin opini ya. Betul sekali. Ini jadi beda-beda opini ya nggak apa-apa gitu. Kita mau coba buka kartu gak sih? Oh, apa yang mau dibuka bro? Maksudnya? Gue pengen tahu aja nih tentang kasus si KKN ini. Ada yang bisa ke-connect sama dari Spirit Oracle apa kita Card sebut gitu? Apa kita sebut lokasi dan ininya Alas Purwo terus terbuka gitu? Enggak, dia caranya nggak bukan gitu sih. Oh, caranya biasa kalau ini tuh dia bisa ngasih tahu satu kisah dari cerita ini, atau bisa juga ngasih tahu sosok, atau bisa jadi pesan buat kita. Ini kartu apa bro? Jadi ini adalah Spirit Oracle buat yang buatan gua sama Billy Christian. Oh, itu lu buat sendiri? Ini buat sendiri. Oh, keren. Iya. Jadi ini berisi hantu-hantu lokal. Ada energinya gitu. Oke, baik. Kita coba terkonek sama kisah ini dan apa yang akan keluar gitu. Biasanya tuh dia bakal keluar sendiri kalau memang benar-benar mau ngasih tahu. Dia kartu itu bakal loncat. Bakal loncat gitu keluar. Tapi kalau misalnya nggak ada, tuh loncat tuh bro. Yang keluar adalah Wewe Gombel. Gombel artinya dengan maksudnya dengan kita nggak bisa langsung ngelihat si Wewe Gombelnya, tapi kita bisa melihat dari filosofinya juga dia ntar. Oke. Tapi kalau dari Wewe Gombel ini dia tuh berbicara tentang hasrat terpendam. Ya. Terus di sini pesannya adalah temukan cara terbaik menyalurkan hasrat terpendam. Nah itu tuh sangat terkoneksi dengan apa yang kita sedang lakukan sebenarnya. Kita tuh sedang melakukan pencarian gitu. Dan yang ini tuh yang sekarang lagi terkonek sama banyak orang. Semua orang-orang itu sekarang punya hasrat terpendam untuk mencari tahu kisah sesuatu yang di balik KKN Desa Penari. Iya, KKN Desa Penari ini tuh semua ada hasrat. Oh, tapi ada hasrat terpendam yang lain juga sih. Hasrat terpendam yang lain apa tuh, Bro? Dari sananya. Saya banyak hasrat. Dari sosok yang di sana juga memang sebenarnya di sana itu kayak tiap tahun memang butuh apa? Ada Tumbal. ya, bisa dibilang gitu. Tumbal. Bisa butuh penghuni baru lah kayaknya. Kalau dari menurut ceritanya yang di film sama yang di itu kan memang si Badarawuh ini kan memang mencari orang yang buat pengganti dia kan, buat ngelanjutin. Jadi menurut lo sama sampai dia tuh sekarang butuh beranak? Butuh orang buat ngebantu reproduksi, butuh melahirkan. Kenapa begitu bro? Makanya dia kadang suka menarik cowok yang cakep gitu mungkin dibilang. Tapi sebelum punya anak udah meninggal? Ya kan udah begitu dulu. Kan waktu saat begituan kan sama si sosok jin ini. Dan kalau jin ini kan beranaknya cepat gitu. Iya. Yang berupa ular-ular itu gitu. Ya hasrat terpendam itu ya temukan cara terbaik untuk menyalurkan hasrat terpendam. Kira-kira gitulah. Kalau gue sih gue suka karena semua tempatnya itu berhubungan satu sama lain gitu. Ada hubungannya sama kerajaan tua lah. Kan ya Nyi Roro Kidul juga datang dari kerajaan tua. Sampai ada tokoh-tokoh terkenal kayak Bung Karno datang ke tempat-tempat itu. Terus kayak ada goa yang balik bisa lagi ke lokasi pertama ke Alas Purwo. Gue kemarin pas riset juga baca-baca artikelnya. Lah kok ini tempat semua berhubungan semua ya gitu. Malah dapetnya itu ya. Malah dapetnya mungkin jangan-jangan desa KKN terjadi emang secara utuh di semua tempat ini gitu. Iya, bisa jadi sih. Gitu. Oke. Kurang lebih begitu kurang guys. Lebih begitu ya. Jadi gimana pendapat kalian tentang
tempat lokasi-lokasi horor tersebut. Silakan komen. Dan kita akan bertemu lagi di The Demit berikutnya. Iya, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Dan thank you for watching. Thank you for watching. Bye bye. Apaan tuh?